Bang Farhad notice dizolimi. Berarti apakah merasa ada indikasi kecurangan? Membuat partai politik itu tidak murah dan tidak mudah. tidak mudah karena melibatkan kelompok orang, golongan yang bebas menyampaikan pendapat itu dengan biaya gitu. Karena persyaratannya membuat rekening, membuat kantor dan lain sebagainya. Membina kader itu tidak gampang gitu. Lebih gampang menjadi anggota KPU daripada membuat suatu partai politik. Jadi proses KPU menggampangkan dengan menggugurkan partai-partai ini, menurut saya merupakan satu hal sabotase demokrasi gitu. Sabotase demokrasi ini menurut saya, seandainya gini, kalau mempengaruhi elektoral itu kan tidak mempengaruhi PAC, walaupun tidak ada PAC, walaupun tidak ada namanya DPC itu, selama KPU yang mendapat anggaran APBN untuk menyelenggarakan pemilu, bisa, silakan aja DPD, provinsi maupun pusat mengeluarkan atau merekomendasi siapa calon caleg-calegnya gitu. Karena peran caleg maupun partai politik itu kan pasif. Yang aktif itu adalah KPU dan Bawaslu. Mereka mendapat anggaran kurang lebih 120 triliun untuk KPU loh. Untuk Bawaslu itu kurang lebih 90 triliunan gitu. Dan jadi pertanyaan kami, dengan gagalnya 16 partai politik yang ikut bersaing nanti, apakah akan mengurangi anggaran KPU untuk menyelenggarakan pemilu? Atau apakah kalau kita lolos akan bertambah? Kan tidak. Oleh karena itu, agar ditinjau kembali anggaran daripada pemilu yang akan dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2024. Karena kita anggap itu sangat besar sekali gitu. Dan manfaatnya buat masyarakat ya saat ini kan sudah ketahui bahwa masyarakat sudah tingkat kepuasan masyarakat itu berkurang terhadap partai-partai yang saat ini menganggap ini adalah merupakan bagian kekuasaan ataupun oligarki gitu. Makanya kita nggak perlu melakukan reformasi jilid 2, tapi dengan membuat satu pembaharuan di bidang transformasi perpolitikan, khususnya partai-partai yang baru yang akan bersaing pada tahun 2024 ini dapat menjadi alternatif bagaimana Indonesia menjadi lebih baik dan lebih makmur lagi. Tadi juga Abang notice ada sebagian yang mau melaporkan ke polisi, ke hukum, Bang. Apakah Bang Farhad juga dengan Partai Pandai akan melakukan langkah itu juga? Iya, nanti ini kan menyangkut, kalau saya lihat kalau hanya dilaporkan ke Bawaslu itu kurang greget gitu. Karena ketika kita mau melakukan satu sengketa pemilu, mereka punya alasan belum ada objek sengketa, belum ada BA berita acara gitu. Terus apa yang terjadi? Bagaimana kita meminta agar diaudit sipol itu? Bagaimana sistem KPU menentukan bahwa ini lolos sipol? Jangan sampai ada suatu lembaga yang menjadi biro jasa untuk penyelenggaraan atau pengadaan kartu anggota, dan mungkin mereka bisa ganda-gandakan sehingga hampir sebagian partai politik memiliki keanggotaan yang sama. Ini kan merupakan satu kejahatan juga, gitu. Pidana. Nah, kalau itu diloloskan oleh KPU, kalau macam kita kan sudahlah, kita digagalkan. Hanya mungkin di pengadilan tun, mudah-mudahan pengadilan tun bisa memandang lain daripada sisi demokrasi Indonesia saat ini yang berbeda dengan pandangan KPU. Pemberitahuan bahwa parpol yang tidak lengkap itu baru tanggal 31 Juli yang baru diberitahu kepada kami. Mereka terima partai-partai untuk menerima, tapi mereka membuat surat ya tidak lengkap. Loh, mereka belum melakukan satu pemeriksaan administrasi belum. Dan sekarang pun mereka sudah melakukan pemeriksaan dan masih ada yang kurang 23 dari 24. Mereka masih beri kesempatan 2 bulan loh, sejak tanggal 14 sampai bulan Oktober dari Agustus. Berarti 2 bulan gitu. Kalau partai kami jangankan 2 bulan, 1 bulan pun selesai kalau ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru